dengan NIM 23033161. Di sini saya akan melakukan micro teaching dengan materi sel elektrolisis pada penyembuhan logam dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari pada kimia SMA kelas 12 fase F. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan juga ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, sebelum kita memasuki ke materi, sebelumnya kalian pada materi sebelumnya sepertinya udah mendapatkan materi reaksi redox ya? Sudah, Bu. Nah, disinilah kita akan menerapkan pada sel elektrolisis dalam penerapannya itu di bagian elektroplatingnya ataupun penyembuhan logam. Sebenarnya kalian sudah tidak asing ya, yang sebelumnya sudah memahami konsep reaksi redoxnya. Jadi di sini kita tinggal penerapannya dalam elektroplatingnya. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, kalian pernah nggak sih memikirkan benda-benda di sekitar kita yang sering kalian gunakan yang berbahan logam? Coba kalian bisa sebutkan apa saja benda tersebut? Cincin. Ayo, ada lagi? Betul. Ya, ada lagi nggak? Betul banget. Mari kita lihat apakah contoh yang kalian sebutkan itu benar adanya logam yang sering kalian gunakan di kehidupan sehari-hari. Nah, baik, jadi hari ini kita akan belajar tentang reaksi redox dan proses elektroplatingnya. Pasti kalian sudah sering lihat benda-benda di sekitar kita ini yang sering kalian gunakan ada logam, cincin, dan juga sendok yang terbuat dari bahan logam. Tetapi mengapa kok besi itu mudah berkarat sementara koin tetap mengkilat? Ada yang tahu dari jawaban tersebut? Koin dilapisi logam, Bu. Ada lagi? Besi berkarat karena air, Bu. Betul, Sama berharap. betul banget. Jadi jawabannya karena adanya proses kimia yang disebut elektroplating tersebut, yaitu pelapisan logam yang menggunakan reaksi redox dan juga arus listrik. Proses ini tidak hanya membuat logam lebih cantik ataupun menarik, tetapi juga lebih tahan lama dalam pemakaiannya. Sebelum kita memasuki ke materi intinya, Ibu ingin memberikan kalian kuis seperti kuis pengantar saja. Kuisnya nggak sulit kok, kalian cuma memahami logam, korosi, dan juga besi tersebut. Kalian bersedia main kuis? Bersedia. Boleh. Ibu akan mengirimkan kuisnya ya lewat bentar ya. Oke, baik, ini hanyalah kuis pengantar saja, jadi buat bahan pengantar kalian untuk memahami konsep pada materi hari ini. Bisa kita mulai ya. Kalian bisa scan barcode di sini ya. Bisa mulai. Aku mulai tuh. Masih satu ya? Ya. Juga satu lagi. Nah, sudah ya? Sudah jadi semua?
Permainan kuisnya sudah selesai. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke materi yang akan kita bahas pada hari ini. Untuk itu, sebelum melanjutkan ke materi, kalian akan Ibu berikan sebuah video yang nanti akan kalian amati untuk bahan materi kalian. Bisa ditonton terlebih dahulu. Elektronnya akan mengalir menuju baterai melalui kabel. Begitu juga dengan kacamata bagian lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas tentang penyembuhan atau electroplating. Penyembuhan atau electroplating adalah proses pelapisan permukaan suatu logam dengan menggunakan logam lain secara elektrokimia, yaitu dengan menggunakan Nah, pada video ini kita akan lebih mengarah ke penyembuhan logamnya. Jadi kalian bisa amati bagaimana logam dari larutan tersebut dapat bergerak dan juga menempel di permukaan benda tersebut. Hal ini adalah contoh penerapan reaksi redox yang nyata. Proses ini dapat melindungi logam dari korosinya, menambah kilau dan juga meningkatkan ketahanan dari permukaan benda. Bisa kalian lihat ya. Larutan yang digunakan adalah larutan elektrolit yang mengandung ion-ion yang sama dengan logam penyembuhnya, yaitu agin. Jadi, di sini kita bisa menggunakan larutan AgNO3. Dalam keadaan ini, reaksinya belum berlangsung karena electroplating atau penyembuhan adalah salah satu bagian dari elektrolisis, yang mana reaksi tidak spontan. Jadi, agar reaksinya spontan, kita harus menambahkan arus listrik siaran pada kedua organ tersebut, yaitu dengan menyambungkannya ke baterai menggunakan kabel. Merah atau Ag akan disambungkan ke kutub positif baterai, sedangkan cincin tembaga atau Cu akan disambungkan ke kutub negatif baterai. Nah, Ag akan mengalami oksidasi dan bertindak sebagai noda, sedangkan cincin tembaga atau Cu akan mengalami reduksi dan bertindak sebagai katoda. Nah, inilah ilustrasi penempatan atom dari rangkaian electroplating tadi. AgNO3 akan mengalami ionisasi sehingga terurai menjadi Ag+ dan NO3- logam anti yang mengalami oksidasi akan melepaskan satu elektronnya sehingga menjadi Ag+ dan larut ke dalam larutan. Elektronnya akan mengalir menuju baterai melalui kabel. Baik, sebelum melanjutkan ke materi intinya lagi, setelah kalian tadi menonton sekilas bagaimana sih penyembuhan logam itu dapat terjadi. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, ini contoh logam yang tadi kalian sudah sebutkan, yang ada logam perak, cincin dan juga yang sering kalian gunakan itu. Selanjutnya yaitu kita masuk ke materi electroplatingnya. Contoh saja, electroplating adalah proses pelapisan logam dengan lapisan tipis logam lain menggunakan arus listrik yang umumnya itu dapat digunakan untuk peningkatan ketahanan terhadap korosi, estetika ataupun konduktivitasnya. Nah, sedikit menyinggung untuk konsep reaksi redoxnya yang terjadi pada proses electroplating tersebut. Jadi, reduksi itu sendiri adalah proses menerima elektron yang biasanya terjadi pada katoda. Contohnya yaitu ion tembaga dari larutan dapat menerima elektron dan juga menempel pada katodanya tersebut. Contohnya yaitu ada Cu2+ yang bereaksi dengan 2 elektron yang menghasilkan Cu ataupun tembaga. Selanjutnya ada oksidasi. Konsep oksidasi itu sendiri yaitu proses kehilangan elektron yang biasanya terjadi pada anoda. Contohnya jika tembaga itu digunakan sebagai anoda, reaksinya yaitu menjadi Cu bereaksi dengan menghasilkan Cu2+ yang ditambahkan dengan 2 elektron, yang artinya yaitu atom tembaga dapat melepaskan elektron dan juga menjadi ion tembaga. Nah, selanjutnya kita masuk ke elektrolisisnya terlebih dahulu. Jadi elektrolisis adalah proses pemisahan ataupun perpindahan ion dalam larutan dengan bantuan arus listrik. Untuk melakukan electroplating kita membutuhkan sel elektrolisis yang terdiri dari yang pertama ada anoda. Anoda tersebut logam yang akan larut menjadi ionnya, yaitu proses oksidasi terjadi pada anodanya. Terus yang kedua ada katoda, yaitu benda yang akan dilapisi oleh logam tersebut yang akan terjadi pada
selanjutnya ada elektrolit, yaitu larutan yang mengandung ion logam yang berfungsi sebagai media pengantar arus dan juga ionnya. Jadi ini contohnya pada larutan CuSO4. Pada larutan CuSO4, Cu2+ bergerak ke katoda dan menempel, sedangkan SO4-nya itu tetap di larutan ataupun mendekati anoda tersebut. Proses inilah yang membuat katoda tertutup lapisan tembaga yang halus dan juga merata. Baik, selanjutnya yaitu contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pasti kalian sudah tidak asing lagi, seperti cincin, sendok ataupun jam tangan, terus logam, uang perak itu ya, koin. Yang pertama ada perhiasan dan juga koin yang akan dilapisi oleh logam agar tetap mengkilap dan juga tahan lama. Yang kedua ada sendok perak atau peralatan dapur. Sendok tersebut dilapisi logam agar tidak berkarat. Yang ketiga ada industri elektronik, yaitu komponen logam yang dilapisi untuk meningkatkan konduktivitas dan umur pakainya. Jadi akan terlihat lebih lama dalam pemakaiannya. Yang selanjutnya ada pemurnian logam. Logam murni ini dapat dipisahkan dari larutan melalui elektrolis. Dengan kata lain, reaksi redoks yang terjadi dalam elektroplating itu memiliki manfaat praktis dan estetikanya. Nah, untuk sekilas materi yang saya sudah paparkan, selanjutnya nanti kalian akan saya tunjukkan sebuah video lagi untuk materi utamanya, dan kalian akan mengerjakan LKPD yang ada di sini yang nanti akan saya bagikan. Iya, Bu. Nah, jadi di sini nanti Ibu akan memberikan sebuah video yang nanti akan kalian amati, dan untuk analisis datanya kalian bisa isi di LKPD tersebut. Ibu akan membagikan LKPD dan dibagi menjadi 2 kelompok. Ya, Bu. Baik, apakah kelompoknya sudah ditentukan? Sudah. Ini untuk kelompok 1 ya. Kalian bisa mengamati video tersebut, lalu nanti menganalisis datanya lewat LKPD. Digunakan larutan yang mengandung logam penyepuh. Contoh penyepuhan logam adalah penyepuhan besi dengan perak. Jadi besi dijadikan katoda dan perak dijadikan anoda. Dan larutan garam Ag, misalnya AgNO3 dijadikan elektronitnya. Logam Ag di anoda sebagai elektron aktif akan teroksidasi. Anoda AgS menjadi Ag+ aktif ditambah E. Ion Ag+ pada larutan akan Baik, LKPD sudah terisi semua dari pengamatan video tersebut. Dari anak-anak ada yang bisa menyimpulkan apa sih materi yang didapatkan dari hari ini dan juga analisis data yang didapatkan dari LKPD tersebut. Saya. Boleh? Ayo silakan. Jadi kesimpulan dari video tadi itu dijelaskan bahwa pada anoda ini tereduksi dan katoda tereduksi. Nah, ion logam ini berpindah dari larutan ke permukaan benda. Sudah benar ya. Jadi kesimpulan kalian sudah tepat pada materinya yang kalian dapatkan hari ini. Jadi elektroplating adalah contoh redoks yang nyata dengan anoda teroksidasi dan katoda tereduksi. Ion logam tersebut dapat menempel pada permukaan benda, melindungi dan juga mempercantik benda logam. Baik, sebelum mengakhiri pertemuan pada hari ini, Ibu akan sedikit menyinggung apa sih yang kalian dapatkan dari materi tersebut. Ibu punya pertanyaan, yang bisa menjawab boleh bantu dijawab ya. Ya, Bu. Nah, untuk pertanyaannya yaitu apa sih prinsip kerja penyepuhan logam? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Boleh, silakan. Ion logam dari larutan itu menempel ke bendanya, Bu. Ada lagi? Sudah. Mungkin ada yang bisa nambahkan? Pada anoda terjadi reaksi oksidasi, Bu, sedangkan pada katodanya terjadi reaksi reduksi. Contohnya pada sendok perak, Bu. Baik, sudah benar sekali ya. Jadi prinsip elektroplating itu penerapan redoks melalui elektrolisis. Jadi proses ini melindungi logam dari korosi
yang gunanya itu untuk mempercantik permukaan dan meningkatkan ketahanan. Jadi benda tersebut akan lebih tahan lama untuk digunakan. Jadi tetap mengkilap. Itu untuk prinsip dari proses elektroplating. Nah, Ibu ada sedikit tugas buat kalian kerjakan di rumah. Tugasnya tidak berat kok, ini hanya menyinggung lagi dari materi-materi yang sudah kalian pelajari untuk hari ini. Siap, Bu. Jadi tugas kalian adalah mencari contoh nyata di rumah dan juga menjelaskan apa sih reaksinya, dan agar konsep ini lebih melekat dan juga relevan. Kalian bisa mencari benda-benda di sekitar rumah ataupun yang sering kalian gunakan itu ya. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup, Bu. Cukup, paham. Baik, terima kasih untuk pertemuan pada hari ini. Saya cukupkan untuk pemaparan materi dari kelas hari ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum mengakhiri pertemuan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dalam menutup pertemuan pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Semoga ilmu yang kalian dapatkan pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi kalian semua. Amin. Terima kasih semuanya yang sudah hadir pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam